beginner. Untuk kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan program CAM ya. Jadi dari Patrick Aspire 9.5. Kita klik tadi ikonnya. Nah, di sini ada menu pilihan ya. Jadi di sini ada startup text, ada create new file, dibuka untuk membuat suatu file yang baru. Kemudian ini ada open, setting file untuk membuka. Kemudian di sini ada video tutorial ya. Kita bisa lihat secara online nanti ketika terhubung dengan internet. Ada versi Patrick Web dan lain-lain. Ada on Facebook, on Twitter, on forum. Nah, ini nanti bisa dilihat, dicoba. Oke, kita langsung saja. Kita akan mulai membuat suatu gambar yang baru, objek yang baru, dengan kita memilih create new file. Nah, di sini akan terbuka layar untuk pembuatan objek ya. Sebelum kita mulai gambar, kita jelaskan dulu beberapa fungsi di job setup ini. Nah, di sini ada beberapa isian yang perlu kita isi. Yang pertama, pada job tipe ini adalah nanti single site, itu berarti dia cuma satu permukaan yang dikerjakan, dan bagian atasnya ini. Kalau kita pilih double site, berarti nanti atas bawah dikerjakan. Atas dikerjakan, kemudian setelah selesai nanti dibalik untuk pengerjaan yang bidang 2. Itu yang double site. Kemudian yang untuk single bed sama single site dan double site ini digunakan pada untuk CNC milling. Kemudian ada lagi kalau bentuknya silindris rotari. Nah, ini biasa digunakan kalau pada pengerjaan pada mesin CNC turning atau mesin bubut CNC. Kita pakai single bed, kita akan coba membuat satu program dengan mesin CNC milling ya. Nah, kemudian di sini ada pada job site-nya, ini adalah ada width, adalah ukuran panjang X. Kemudian height arah sumbu Y. Thickness adalah Y, thickness adalah ketebalan ya, nanti ketinggian Z. Nah, yang perlu dipahami ini persumbuhannya. X yang arah memanjang, Y arah melintang, Z arah vertikal. Ini ukurannya sudah pakem ini untuk persumbuhan ini. Sudah standar ISO. Kemudian pada set zero position, ini kalau material surface berarti dia settingnya di pas di atas ini, pojok kiri atas atau di permukaan atas. Ini berarti material pada surface. Kalau mesinnya pada bed, untuk position Z nya 0, itu berarti nanti di mejanya. Nah, tergantung nanti pengerjaan untuk membuat apa gitu loh. Kalau single bed itu biasanya kita tempatkan di ujung di atas di surface-nya. Namun ketika itu pengerjaan pada double side, dua sisi, nanti biasanya kita tempatkan yang di mesin bednya sebagai acuan untuk set zero position. Jadi fungsinya seperti itu. Kalau material yang kita kerjakan sudah fix, kita pakai mesin bed bisa. Nah, kemudian ini adalah XY datum position. Ini adalah titik sebagai awal suatu acuan suatu program. XY datum adalah titik acuan. Karena kita di metode pemrograman yang sudah kita berikan materinya yang sebelum ini, kita mengenal dua program, ada absolut, ada incremental. Nah, datumnya inilah nanti sebagai titik acuan pembuatan program. Bisa di center, di tengah, di pojok kiri bawah, kanan bawah, kanan atas atau kiri atas. Atau bahasa di CNC nya itu, ini adalah titik WCS nya, work coordinate system nya.
Ini ada titik WCS nya XY datumnya. Kenapa? Karena X0 Y0 posisinya untuk pengerjaan. Kalau ini ya Z yang 0. Oke, coba kita tempatkan di tengah ya, di center aja. Model resolusi ini adalah resolusinya ya. Kita pakai fastest saja biasalah. Ini solid colornya, nanti kita bisa milih solid colornya, bisa kita wood, painted atau bronze atau yang lainnya. Kan pekerjaan yang kita kerjakan adalah wood ya, kita bisa pack atau yang inilah, kita pilih salah satu, dark wood atau green wood. Udah oke. Nah seperti ini. Setelah kita oke, tadi kita sudah setting bahan yang akan kita kerjakan. Ini ada 2D view, ada 3D view. Ini 3 dimensinya. Nah, kita bisa tarik di sini. Nah, ini ketebalannya belum ada ini. Kita cek lagi. Kita set table view, thickness-nya 20 mili. Nah, sebelum tadi lupa tadi ya, ada satuan yang saya pilih, ada inci ya, ini jangan lupa. Oke, kita bisa scroll ya untuk zoom in zoom out nya. Kemudian kita untuk muter-muter, diklik aja, di drag, kemudian di geser untuk pembuatan untuk apa istilahnya ini, memutar-mutar benda kerja. Oke, kita lanjut ke menu drawing ya. Kita penjelasan menu drawing. Di sini ada new untuk membuat gambar yang baru, ada open untuk membuka, ada save untuk menyimpan, ada import vektor, ada import bitmap. Vektor adalah kita mengimport suatu garis, biasanya dalam file PNG, bisa juga di wiki atau di XF ya. Kemudian kalau import bitmap itu dalam bentuk gambar. Ini adalah set job dimension tadi untuk nyeting job setup ya, kita setting. Ada cut untuk motong atau copy paste ya, seperti biasa, unduh redo ya. Nah sekarang kita memasuki create vector. Ini ada beberapa perintah, salah satunya ini draw circle. Inilah kita buat sebuah lingkaran. Oke, kita pegang lingkaran. Nah sebelum kita gambar, kita setting dulu snap-nya. Apa itu snap? Kita menu di edit, ada snap option. Nah kita setting dulu ini. Nah display text kursor, kita menampilkan teks ya, ada snap quiet. Ini snap grid-nya kita aktifkan, spasinya sekitar 5 milinan, jadi nanti lebih. Kemudian ada ini semua kita aja. Nah, oke, snap radiusnya kecil 0,1 degree-nya. Ini loh snap grid-nya itu. Nah ini kalau kita centang, nah kita hilang. Oh, ini misalkan kita satu aja. Nah dia jadi lebih kecil. Nah seperti ini kan, kita tempatkan di karena tadi kan 100 kiri center point bisa langsung kita X nya 50, X nya 50. Kita langsung diameternya adalah ini radius ya, kalau pakai diameter ya ini kan diameter 40 ya, udah tinggal create di sana. Dan delete ya, diklik, kita delete untuk delete lingkaran. Ini kita tempatkan di 0. Kita bisa kita nilai 0 ya, Y 0, radius 4, langsung create.
bisa dengan kita ngasihkan nih, ngisi di isian di situ. Kalau nggak ngisi isian, kita bisa ulangi klik. Berarti kita klik ini, kita zoom, kita klik di sini, klik, kita tarik. Tinggal R-nya berapa, kita masukkan 50 gitu. Ya udah, tinggal apply, close. Nah, jadi seperti ini untuk lingkaran. Kemudian ini untuk membuat elips, ini untuk membuat rectangle. Oke, kita membuat elips dulu. Elips di sini center pointnya ya, X nya berapa, ini size nya, width nya X, lebar X, lebar Y berapa, kan gitu. Kan center pointnya kita buatnya mau di sini ya, kita buat X nya misalkan width nya 50, kemudian height nya 20 saja, dan kita apply. Nah, jadinya seperti itu untuk elips. Kemudian kita buat draw rectangle. Nah, ini bisa kalau ini berdasarkan titik tengahnya, dan di sini ya sama tadi caranya. Klik, tinggal kita ngasih X nya berapa, size nya di sini ukurannya. Misalkan ini kita kasih 80, height nya juga 80. Nah, ada square, ada radius, ada interradius. Apa itu maksudnya? Square itu kalau ini adalah berubah sebuah apa ini, siku-siku ya, jadi dia lancip. Kita apply aja. Nah, seperti itu. Ini kita bisa rubah 90. Oke, lagi. Nah, kalau kita pilih radius eksternal, nah ini R, kita apply. Nah, jadi seperti R10 nya seperti ini. Nah, kalau radius internal berarti dia radiusnya ke dalam, kita apply. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita apply. Ini kita bisa geser ya. Caranya pakai apa? Nah, pakai ini, moving. Saya cek, ini kita berapa ini ya, ini kan bisa X nya kita 0, moving Y nya misalkan ini min 30. Min 20. Kalau min ke atas ya, kalau plus ke bawah. Move select object. Langsung ini bisa. Ya, lepas apply. Kemudian di sini nanti ada polygon. Polygon itu untuk membuat suatu segi banyak. Nah, ini jumlahnya ya, misalkan segi 6. Kita mau center pointnya di mana? Misalkan di sini. Berapa posisinya? Center pointnya di sini. Oh, di sini saya sekitar 4.
45 min 45 Y min 45 create. Nah ini berapa ini lubang kuncinya? Kok slide banyak kan ini ya, 6 aja. Nah ini lubang kuncinya misalkan 12 create. Oh terlalu di 6 aja. Oh terlalu di 4. Klik mendelete, tekan tombol delete di keyboard, tekan tombol delete di keyboard, tekan ya. Nih kemudian kita pilih apa ini, kalau ini memperkecil, kalau ini rotate, ini mirror, ini ya untuk pembuatan polygon. Ini star, buat star itu bintang. Ini mana berbuatnya, bintang 5 misalkan mulai dari sini. Nah tinggal ukurannya ini, radiusnya, interpretasinya, boleh atau ini center point-nya, ini radius dalamnya ya, bukan 5 misalkan 20 seperti apa, kita pilih aja dia 15 play terus bintang. Kemudian di sini ada draw line, pembuatan garis. Kalau mau dengan ukuran pakai ini bisa. Kemudian kita buat lagi sebuah arkes. Ini adalah busur lingkaran ini 3 poin atau dengan shutter star kan mereka 3 poin ya. Kita buat ini kita buat sebuah garis busur. Kemudian kita ini draw curve itu buat, kalau ini line garis, kalau ini kurva line. Kita misalkan kita buat S di sini curve seperti ini dia terus langsung curve ya, membentuk sebuah line curve ya. Ini dia langsung membentuk ya, langsung membentuk kurva garis. Nah, seperti ini. Dan ini adalah membuat vektor tekstur. Ini buat teks. Nah, kita ketik ini
Zeno, Zendo. Nah, di sini tanya ya. Gitu. Ini ada teks di sini. Edit teks. Juga edit tag ya. Ukur ini untuk on a curve. Nah, nanti bisa dicoba-coba saja. Oke. Ini tadi untuk moving, ini untuk resize. Nah, ini ya. Ini yang mekanisasi ini kita kerjakan lagi. Nah, height-nya jadi berapa persen? Misalkan ini menjadi 850%, berarti separuh nih, lebih kecil. Nah, seperti ini untuk resize atau penskalaan. Ini untuk rotasi, select objek untuk merotasi. Rotasi itu untuk memutar. Nah, misalkan ini startnya bentuknya kita rotasi. Ya, berapa derajat? Misalkan 90 derajat. Kita lihat. Nah, seperti itu. Atau 180 derajat. Nah, akan jadi seperti itu. Kita pindah. Ini untuk mirroring. Mirror itu melukiskan. Dan ini kita apa ya? Ini kita geser di tengah. Nah, kita mirror. Nah, ini yang kita mirror. Like. Nah, kalau create a mirror copy berarti dia ngopi ya. Tapi kalau dia tidak, ini kita tidak, ini ya kita tidak copy. Saya ulangi. Kita mirror. Nah, ini kalau tidak kita copy dia nggak copy. Nah, dia hilang. Tapi kalau ini kita centang, copy, dia copy. Copy itu menggandakan. Skip horizontal, skip vertikal. Nah, ini kalau menggunakan dua garis bantu ya. Mirror ya. Distorting, ini ada align select. Oke, ini untuk pengenalan menu create vector sama transform object. Nah, nanti kita lanjutkan untuk editing object. Ini kita buat dulu. Ini kita copy aja. Mirror. Ini vertical. Right. Terus kita copy.
Ini pengenalannya untuk create vektor dan transform vektor. Nanti kita lanjutkan untuk editing objek ya. Itu saja tutorial hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.